Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali Dialog Khusus Pariwisata dapat kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Pada kesempatan kali ini Dialog Khusus Pariwisata akan membicarakan Bintan Surga Wisata di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya telah hadir bersama saya narasumber kita siang hari ini Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bintan, Bapak Arief Sumarsono. Selamat siang Pak Arief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arief, sehat? Alhamdulillah sehat. Baru sampai Batam atau sudah? Baru sampai. Sampai. Pak Arief, langsung aja nih Pak kita bahas mengenai Bintan sebagai surga wisata di Provinsi Kepulauan Riau Pak Arief. Bintan ini kan gak asing lagi ya di Kepulauan Riau sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke provinsi ini. Tentunya dengan segala fasilitas yang dimiliki, terutama kawasan Bintan Resort. Bagaimana sih sebetulnya desain yang sedang dikembangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, Pak Arief? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan pasca pandemi COVID-19. Tentunya pandemi COVID-19 meluluh lantahkan dunia pariwisata kita di Bintan, sementara Bintan 60% pendapatan asli daerahnya dari sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa Bintan sudah siap untuk dikunjungi wisatawan dari baik mancanegara ataupun Nusantara. Beberapa hal yang dilakukan selain melaksanakan event-event wisata untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bintan sudah siap dikunjungi, kita juga melakukan program-program promosi dan lain sebagainya untuk menyampaikan tentang pariwisata di Kabupaten Bintan. Nah, kebijakan-kebijakan dan pembangunan yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan promosi, mungkin promosi yang lebih efektif hari ini yaitu dengan teknologi informasi. Kita juga tahun ini membangun Tourism Informasi Center sebagai pusat pengendali nantinya promosi pariwisata secara online di Kabupaten Bintan. Selain itu juga Pak Bupati Bintan juga mencanangkan program untuk mendukung pariwisata yang ada di Lagoy dengan wisata yang ada di luar Lagoy dengan memperkuat satu desa, satu destinasi, satu desa, satu event, satu desa, satu produk unggulan yang nantinya akan mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Baik, Pak Arief. Nah, Pak Arief, seperti yang kita ketahui kan salah satu PAD terbesar Bintan ini adalah sektor pariwisata ya Pak. Nah, program pemerintah daerah untuk memberikan dorongan bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan sendiri ini bagaimana Pak?
Baik, yang pertama kita melaksanakan event tahun ini kita ada melaksanakan kurang lebih 45 event baik itu event nasional ataupun internasional yang kita laksanakan di Kabupaten Bintan bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bintan. Hal ini kita laksanakan tentunya guna mendatangkan wisatawan dan mempromosikan wisatawan yang akan hadir ke Bintan. Kita juga melakukan pameran-pameran pariwisata baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kawasan Bintan Resort sendiri nih Pak Arief, tentunya kawasan Bintan Resort ini kan merupakan satu lokomotif pariwisata di Bintan ya Pak Arief ya. Nah, potensi dampak ke daerah sekitar nih atau daerah di luar kawasan Bintan Resort sendiri bagaimana nih Pak Arief? Baik, mungkin Bintan Resort mungkin salah satu destinasi yang memang penyumbang kunjungan wisatawan terbesar di Kabupaten Bintan. Mungkin selama Idul Adha melalui Pelabuhan BBT itu kurang lebih 40.000 kunjungan wisatawan selama libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha kemarin. Kita sekitar 40.000 kunjungan yang masuk melalui Pelabuhan BBT Lagoy. Nah, mungkin untuk sektor mendukung sektor wisata di luar Lagoy, tentunya semua tamu-tamu yang di Lagoy itu travel agentnya itu bekerja sama dengan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bintan seperti Gurun Pasir dan Gudembi dan lain sebagainya, Poyotomo, guna memang wisatawan yang hadir itu dibawa ke luar Lagoy untuk menikmati destinasi-destinasi wisata termasuk Gunung Bintan. Dan juga di dalam kawasan wisata Lagoy juga ada kelompok Bintan Berkarya, yaitu menjual produk-produk ekonomi kreatif dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan difokuskan di Lagoy Bay. Pak Arief, ada potensi market yang cukup besar nih Pak bagi UMKM ya tentunya dan ekonomi kreatif dengan banyaknya wisatawan ke kawasan Bintan Resort. Tapi bagaimana kemudian memaksimalkan peluang tersebut bagi UMKM di Kabupaten Bintan sendiri Pak Arief? Baik, memang peluang kunjungan wisatawan selain memang ekonomi kreatif kita berada di destinasi-destinasi yang dikerjasamakan dengan PT BRC seperti Gurun Pasir dan beberapa destinasi lain, mangrove dan lain sebagainya, mereka juga berada di situ. UMKM kita juga di Lagoy, kita juga ada pusat yang memang melalui CSR-nya Lagoy, juga bantuan dari kerjasama dari Kedutaan Besar Singapura itu juga ada di kawasan Lagoy. Itu memang tempat pusat jualan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bintan. Selain itu juga kita minta dari PT BRC dan seluruh travel agent maupun hotel yang ada di Lagoy untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata dan tempat-tempat penjualan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bintan. Baik, Pak Arief, tentunya masih ada banyak sekali pertanyaan nih yang mau saya tanyakan ke Pak Arief, tapi sebenarnya kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetap bersama Dialog Khusus Pariwisata.
Baik pemirsa Batam TV, masih di program Jual Khusus Pariwisata membahas mengenai Bintan, surga wisata di Kepulauan Riau. Tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Arief Sumarsono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Pak Arief, tadi kita udah bicara mengenai beberapa hal mengenai Bintan. Nah, yang mau saya sampaikan nih Pak Arief, selamat dan sukses atas terselenggaranya Bintan Triathlon beberapa saat yang lalu nih Pak Arief. Nah, event sport tourism berkelas internasional sejenis ini kan menjadi tren di Bintan sebagai cara untuk mengenalkan Bintan dan meningkatkan wisatawan ke Bintan nih Pak Arief. Yang mau saya tanyakan, apa saja event yang akan digelar tahun ini dan berapa besar potensi wisatawan sebagai dampak dari kegiatan tersebut, Pak Arief? Baik, terima kasih. Mungkin terkait event di Bintan kita sudah mulai dari awal tahun penyambutan turis perdana. Berikutnya juga beberapa event yang baru kita laksanakan Bintan Triathlon. Dan di tahun ini insya Allah di bulan depan kita sudah mulai pelaksanaan event Pesona Tambelan yang dilaksanakan di Pulau Tambelan. Sekaligus kita eksplor, memperkenalkan Pulau Tambelan bahwa Bintan punya Pulau Tambelan yang punya keindahan yang luar biasa. Berikutnya juga di tahun ini kita akan di bulan Agustus kita akan melaksanakan kegiatan Bintan Trekking dan Pesta Durian yang berskala juga internasional. Kita akan laksanakan festival tari. Berikutnya kita akan laksanakan Bintan Marathon yang insya Allah kita laksanakan di November, dan maraton ini juga berskala internasional. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik, Bintan Mandiri Marathon ini. Dan juga nanti kita akan melaksanakan kegiatan internasional Kasmaran dan juga Escape untuk pelaksanaan menyambut tahun baru 2025 untuk tahun ini. Baik Pak Arief. Nah, bicara mengenai tadi event-event yang akan digelar nih, kira-kira berapa besar nih potensi wisatawan sebagai dampak dari kegiatan tersebut? Kita memang berharap dengan adanya event-event ini menambah kunjungan wisatawan Bintan. Mungkin kami sampaikan pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu kunjungan wisatawan kita yang sebelumnya 1 juta sebelum pandemi, kunjungan wisatawan kita di saat pandemi COVID-19 itu kunjungan kita hanya sekitar 280 kunjungan wisatawan yang hadir ke Bintan. Di tahun 2023 kita sudah mencapai di angka 300-an ribu untuk wisatawan mancanegara, dan tahun ini kita targetkan mencapai 500 untuk wisatawan mancanegara saja. Nah, ini dengan melalui event-event ini mungkin sekali event kita bisa mendatangkan antara 1.000 sampai 2.000 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bintan seperti yang kita laksanakan pada saat triathlon. Nah, mungkin pesertaan ini sudah mulai pulih pasca pandemi. Memang sebelum pandemi COVID dulu peserta untuk triathlon Tour de Bintan itu di atas 1.000 orang. Nah, mungkin hari ini yang kita laksanakan kemarin itu kurang lebih pesertanya 400-an peserta dari luar negeri. Pak Arief, tadi target kunjungan wisatawan di tahun 2024 yang Bapak sebutkan tadi, target tersebut apakah akan mudah tercapai Pak Arief tentunya dengan diberlangsungkannya event-event berskala internasional ini? Tantangan terbesarnya apa nih Pak Arief? Baik, mungkin target itu insya Allah tercapai karena sampai di pertengahan tahun ini kita sudah di angka 300-an ribu kunjungan wisatawan. Dan di terakhir kemarin di akhir pekan itu kemarin kita ada kunjungan melalui pelabuhan BBT saja selama cuti bersama itu kurang lebih ada 40.000 kunjungan wisatawan yang melalui pintu BBT Lagoy. Nah, target capaian-capaian ini tentunya akan lebih mudah tercapai apabila mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah pusat, provinsi, terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan di wilayah kami di Kabupaten Bintan, seperti contoh penetapan VOA yang visa on arrival yang mudah-mudahan segera ditetapkan oleh Pak Presiden, dan itu sangat membantu kami dalam mencapai target kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan. Yang kedua mungkin yang kita harapkan sekali yaitu harga tiket pesawat untuk menuju ke Bintan atau Tanjung Pinang itu melalui pintu masuk Jakarta dan lain sebagainya
itu dapat ditekan lebih rendah lagi harganya, karena memang hari ini orang ke Bintan atau ke Tanjung Pinang dari Jakarta lebih murah lagi mereka ke Singapura harga tiketnya ketimbang harus ke Tanjung Pinang dan atau ke Bintan melalui pelabuhan bandara yang ada di Tanjung Pinang. Baik Pak Arief, bicara mengenai soal tiket pesawat, saya jadi ingin bertanya mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan ini melihat potensi wisatawan lokal. Cara menggaetnya ini bagaimana nih Pak Arief? Baik, memang kita sudah melaksanakan beberapa pameran baik itu di dalam negeri, itu mungkin target kunjungan kita mungkin selain lokal provinsi Kepulauan Riau, baik itu dari Batam, Karimun dan lain sebagainya, Tanjung Pinang juga kita melaksanakan promosi terkait pariwisata Bintan itu di Jakarta dan daerah-daerah Pulau Jawa lainnya, sehingga itu dapat menarik wisatawan yang hadir ke Kabupaten Bintan, karena itu kita rasakan saat pandemi COVID-19, kita merasakan bahwa kita butuh sekali wisatawan Nusantara untuk hadir ke Kabupaten Bintan. Ketika pintu wisatawan itu ditutup untuk ke Indonesia, makanya kita sangat butuh pintu wisatawan Nusantara hadir ke wilayah kita. Nah, untuk kabar pertumbuhan investasi sendiri nih Pak Arief dan perkembangan destinasi wisata di kawasan Trikora Bintan ini bagaimana nih Pak? Baik, untuk kawasan Trikora, untuk investasi dulu, mungkin investasi pasca pandemi kita di Bintan ada 5 hotel berbintang yang dibangun di Bintan tahun ini, seperti Indigo, berikutnya ada 4 Point, dan beberapa hotel lainnya yang dibangun tahun ini di Bintan. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa terbuka, udah dibuka, di open tahun ini, hotel-hotel yang sudah selesai pembangunannya. Nah, untuk di kawasan wisata di Pantai Trikora, selain memang pengembangan oleh swasta, juga pengembangan oleh desa-desa wisata Pok Darwis yang memang hari ini sangat pesat pengembangannya. Mereka berkonsentrasi dalam rangka pengembangan di kawasan pesisir barat itu. Dan memang kita juga tahun ini bangun pusat informasi TIC, Tourism Information Center di kawasan Trikora itu, dalam rangka memang menjembatani supaya memang kunjungan wisatawan juga berbagi ke wilayah pesisir barat. Oh, baik Pak Arief, bisa dijelaskan Pak mengenai tadi PIC? TIC ini adalah TIC ini Tourism Information Center. Ini adalah nanti pusat informasi untuk tourism di Kabupaten Bintan. Selain mungkin media informasi, juga pusat nanti promosi pariwisata melalui media online dan sebagainya. Dan ini sudah dibangun tahun ini, kita perlengkapannya mudah-mudahan di awal tahun kita sudah ready, dan TIC ini betul-betul bermanfaat untuk pengembangan dan promosi pariwisata di Kabupaten Bintan. Jadi semua turis yang datang ke Bintan bisa mengakses TIC ini ya Pak ya? Baik, baik Pak Arief, masih ada beberapa pertanyaan tentunya Pak Arief, kita harus rehat sejenak. Pemirsa Batam TV tetap bersama program Dialog Khusus Pariwisata, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.
Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata Kabupaten Bintan, masih bersama narasumber kita Bapak Arief Sumarsono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Pak Arief, bicara mengenai konsentrasi destinasi pariwisata Bintan. Kebanyakan orang ini kan terpusatnya di kawasan Bintan Resort dan Trikora. Apa ada potensi lain Pak yang dilihat pemerintah yang dapat berkembang untuk pariwisata di Kabupaten Bintan ini? Baik, terima kasih. Mungkin selain Bintan Resort, tentunya pemerintah Kabupaten Bintan menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka juga mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Salah satunya tadi program One Village One Destination, One Village One Product, One Village One Event. Tentunya kita berharap semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bintan punya satu destinasi wisata unggulan, punya satu produk unggulan, dan punya satu event unggulan yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, ini dirancang guna menopang sektor pariwisata selain juga dari kawasan Lagoy. Nah, program ini terus digalakkan. Kita sudah punya beberapa desa wisata berkembang seperti Busung, desa wisata Ekang, berikutnya desa wisata Pengudang, Poyotomo dan lain sebagainya yang memang menjadi sektor unggulan di luar kawasan Lagoy, termasuk Pantai Trikora. Di sepanjang Pantai Trikora yang memang destinasi unggulan yang memang sudah dikenal sejak lama di Kabupaten Bintan. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Bintan terus mengembangkan dan menggalakkan destinasi-destinasi wisata berbasis kelautan seperti snorkeling dan lain sebagainya yang memang memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang hadir di Kabupaten Bintan. Nah, tentunya ini dikembangkan di kawasan pesisir timur, daerah Trikora dan sekitarnya, juga di kawasan Bintan Utara, di kawasan Pantai Sakera juga dikembangkan pariwisata berbasis pantai, laut dan lain sebagainya. Nah, hari ini juga pemerintah Kabupaten Bintan punya pulau terluar yaitu Kecamatan Tambelan. Kita akan melaksanakan event di Kecamatan Tambelan itu mungkin dengan eksplor fotografi dan lain sebagainya, melakukan sepeda dan lain sebagainya, dan juga lomba sampan dan sebagainya yang memang ini nantinya kita harapkan juga menjadi sektor unggulan pariwisata karena memang jauh dari Kabupaten Bintan tapi dekat dari Kalimantan tentunya. Nah, ini kita menarik wisatawan Nusantara maupun wisman yang hadir di Kabupaten Bintan, tentunya di pulau terluar juga di Kabupaten Bintan. Artinya pemerintah Kabupaten Bintan di bawah kepemimpinan Pak Bupati Pak Robi Kurniawan dan Pak Wakil Bupati Pak Osid, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan hari ini sudah menyeluruh. Artinya tentunya ini menjadi konsentrasi pemerintah daerah Kabupaten Bintan, karena pemerintah Kabupaten Bintan dan daerah Kabupaten Bintan memiliki sektor unggulannya adalah sektor pariwisata. Tentunya ini benar-benar menjadi konsentrasi penuh oleh pemerintah Kabupaten Bintan, dan tentunya semua OPD yang ada di Kabupaten Bintan juga berkonsentrasi bagaimana kegiatan-kegiatan OPD di Kabupaten Bintan adalah kegiatan-kegiatan yang menopang dan mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.
Sebagai contoh mungkin Dinas Pertanian hari ini punya objek wisata Salak Sari Intan yang memang dikembangkan dalam rangka selain sebagai produk unggulan di Kabupaten Bintan, Salak Sari Intan juga menjadi destinasi lain yang hari ini diciptakan di Kabupaten Bintan. Ada kopi sangit bawah langit yang juga menjadi sektor unggulan kopi di Kabupaten Bintan. Baik, Pak Arief. Pak Arief, dari sektor kebudayaan sendiri bagaimana sebetulnya kebudayaan dan pariwisata ini saling menopang satu sama lain, saling menyokong satu sama lain, Pak Arief? Baik, tentunya Kabupaten Bintan selaku juga daerah dengan basic kebudayaan Melayu tentunya punya aset-aset kebudayaan Melayu yang hari ini dikembangkan di Kabupaten Bintan. Nah, selain kita punya Museum Bahari Kabupaten Bintan yang menceritakan bagaimana tentang kehidupan masyarakat Kabupaten Bintan di pesisir laut ini, Kabupaten Bintan juga terus mengembangkan beberapa destinasi wisata berbasis kebudayaan. Sebagai contoh mungkin ada beberapa cagar budaya kita seperti Rumah Tua Melayu Berakit. Selain memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, setiap tahun kita juga adakan event di daerah-daerah cagar budaya ini. Dan juga pengembangan kebudayaan ini juga terus kita lakukan dalam rangka mendukung sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan juga tidak hanya berkunjung menikmati alam, tetapi juga menikmati kebudayaan. Nah, kita juga tahun ini melaksanakan kegiatan Bintan Culture Festival yang menggambarkan bagaimana kebudayaan di Kabupaten Bintan, dan tentunya ini terus akan kita gesa dan kita laksanakan. Dan di tahun ini kita akan bekerja sama juga dengan pramu wisata yang ada di Kabupaten Bintan atau guide yang ada di Kabupaten Bintan. Mereka akan kita latih untuk bagaimana memandu wisatawan ke destinasi-destinasi berbasis kebudayaan yang ada di Kabupaten Bintan. Baik, Pak. Tadi dari sektor kebudayaan, kemudian sektor pariwisata, tentunya ada ekonomi kreatif nih, Pak. Yang saya juga penasaran, tentunya pemirsa Batam TV juga penasaran bagaimana tiga hal ini kemudian saling bersinergis untuk kemajuan pariwisata di Bintan sendiri, Pak. Baik, sebelum ke Ekrab mungkin kami tambahkan juga dalam rangka memperkenalkan kebudayaan di Kabupaten Bintan. Kita juga sudah buat e-book kebudayaan Kabupaten Bintan. Itu bisa kita akses juga di websitenya Bintan Tourism, karena hari ini kita nggak boleh buat aplikasi baru lagi, karena jadi kita memperkuat memang aplikasi yang sudah ada di Kabupaten Bintan, yaitu Bintan Tourism. Di situ juga ada e-book kebudayaan. Nah, tentunya ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan selain menopang sektor pariwisata, juga bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, tentunya hari ini ada beberapa kendala yang memang menjadi kendala kita dalam rangka bagaimana meningkatkan persaingan bisnis antara ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bintan. Mungkin daya saing, penjualan dan lain sebagainya yang belum maksimal terkait pengelolaan ekrab dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu penguatan baik itu pengembangan pengelolaan ekonomi kreatif, bagaimana menjaga lingkungan. Kita juga fasilitasi bagaimana hak kekayaan intelektual, bagaimana sertifikasi Badan POM, sertifikat halal untuk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, tahun ini kita anggarkan kurang lebih ada 40 yang kita gratiskan, kita danai untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan. Selain itu mungkin terkait kendala modal, memang ekonomi kreatif ini berbasis rata-rata UMKM. Nah, tentu bermasalah dengan permodalan. Nah, hari ini pemerintah Kabupaten Bintan melalui Pak Bupati sudah merealisasikan program kredit 0%. Artinya seluruh pelaku usaha baik ekonomi kreatif, UMKM, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 30 juta rupiah untuk permodalan, dan bunganya itu dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Artinya bunganya 0% dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Bupati dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan. Tentunya hari ini tidak ada alasan bagaimana
perhatian pemerintah terhadap ekonomi kreatif, tapi hari ini kita bahasnya bagaimana kita bersama-sama jalan bersama bagaimana pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga bagaimana peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Baik, Pak Arief. Tadi kita sudah bicara mengenai sektor kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif. Pak Arief, saya ingin kembali lagi bertanya mengenai target pendapatan daerah dari sektor pariwisata untuk tahun ini nih berapa nih Pak? Dan bagaimana kondisi yang diperlukan agar target tersebut tercapai? Situasi, kondisi, dan keadaan yang mendukung itu bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih. Mungkin sebelum pandemi COVID, capaian PAD dari sektor pariwisata itu di angka kurang lebih 200 miliar. Nah, di tahun 2023 kemarin kita sudah mencapai angka di 126 miliar untuk PAD. Nah, tahun ini kita ditargetkan 169 miliar. Nah, sampai dengan bulan April kita sudah mencapai angka kurang lebih 660 miliar untuk PAD dari sektor pariwisata, yaitu dari sektor perhotelan, berikutnya resort, restoran, dan juga pas masuk pelabuhan. Baik, dan situasi kondisi dan circumstances keadaan yang mendukung itu bisa membuat capaian tersebut tercapai, Pak Arief? Kami dengan kondisi hari ini tentunya kami optimis itu dapat tercapai. Kita masih punya waktu beberapa bulan lagi ke depan untuk menambah capaian PAD dari sektor pariwisata. Tentunya itu dapat kita capai apabila memang kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan ini sesuai dengan harapan yang kita harapkan, yaitu kunjungan wisatawan kita itu dalam negeri 500.000, luar negeri 500.000, ada 1 juta kunjungan wisatawan yang nantinya kita harapkan hadir ke Bintan. Nah, tentunya selain melalui kegiatan-kegiatan event, tentunya juga kita mempermudah akses masuk dan lain sebagainya, memperbanyak destinasi-destinasi wisata, pilihan-pilihan yang ada di Kabupaten Bintan. Artinya ketika kita sampai ke Bintan, banyak pilihan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bintan, walaupun memang hari ini Bintan bisa menampung kurang lebih hampir 3.000 kamar hotel yang di Kabupaten Bintan yang tersedia untuk wisatawan yang hadir di Kabupaten Bintan, dengan kurang lebih ada 51 hotel dan resort yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, dengan hari ini jumlah destinasi wisata kita kurang lebih ada sekitar 140 destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Bintan yang memang sudah ready dan siap dikunjungi dengan jumlah kunjungan yang alhamdulillah sudah semakin membaik pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya nanti melalui forum hari ini juga kita harapkan bagaimana kami mohon bantuan seluruh stakeholder untuk bersama-sama untuk bagaimana membantu mempromosikan dan menghadirkan wisatawan di Kabupaten Bintan. Baik, Pak Arief. Pak Arief tadi bicara mengenai potensi, kemudian target capaian. Tentunya ada juga persoalan lingkungan di Bintan yang perlu ditata atau diperbaiki nih, Pak Arief. Nah, berhubungan dengan tata kota dan penataan zona-zona dalam rencana tata ruang wilayah, Bapak bisa jelaskan? Baik, Bintan memang merupakan masuk dalam KSPN, kawasan wisata terpadu, yang memang pengembangan wisata di Indonesia, yaitu salah satunya itu Jakarta, Sulawesi kalau nggak salah, satu lagi adalah Provinsi Kepri, termasuk Kabupaten Bintan dalam rangka pengembangan wisata 3 besar di tingkat nasional. Nah, tentunya infrastruktur terus kita benahi. Hari ini sudah ada pembangunan jalan dari kawasan Lagoy itu menuju ke wisata pesisir timur itu, alhamdulillah jalannya hari ini sudah dibuat 2 jalur tentunya dalam rangka pembenahan infrastruktur. Dan tentunya juga hari ini kita sudah usulkan, mudah-mudahan tahun ini rute trayek pariwisata juga sudah di ACC oleh Kemenhub. Tentunya ini dukungan dari seluruh stakeholder untuk supaya memang trayek pariwisata dengan 3 trayek rute di Kabupaten Bintan itu mudah-mudahan dapat realisasi di Kabupaten Bintan, sehingga transportasi untuk wisatawan yang ada di Kabupaten Bintan itu tidak mahal lagi, bisa lebih murah karena sudah ada trayek-trayek bus pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, ini sudah diusulkan, mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan dapat realisasi, tentunya sangat kita harapkan. Baik,
Pak Arif, kita masih ada satu sesi terakhir nih, tapi Siap. kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata, kami akan segera kembali. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata.
Dan kali ini kita membahas mengenai Bintan, surga wisata di Provinsi Kepulauan Riau. Pak Arief, kembali lagi nih Pak, bicara mengenai sektor pariwisata, tentunya ada kendala dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan nih Pak Arief. Pak Arief bisa jelaskan apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah? Baik, tentunya banyak sekali kendala dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, terutama meningkatkan kunjungan wisatawan yang hadir di Kabupaten Bintan pasca pandemi COVID-19. Nah, hari ini yang menjadi kendala utama kami adalah penerapan visa on arrival di Kabupaten Bintan yang sangat memberatkan wisatawan untuk hadir di Kabupaten Bintan. Nah, mungkin sedikit kami jelaskan bahwa semua wisatawan yang hadir di Kabupaten Bintan walaupun cuma sehari mereka harus membayar VOA sebesar kurang lebih $10 atau $50 atau kurang lebih 500 ribu rupiah. Nah, ini cukup memberatkan wisatawan sehingga ini akan menjadi momok untuk dunia pariwisata kami di Kabupaten Bintan karena kita khawatir mereka akan berpindah ke destinasi wisata lain yang ada di bukan di Indonesia tetapi mungkin lebih ke Vietnam, Thailand dan sebagainya yang mereka mungkin lebih bebas untuk masuk, terus juga biaya transportasi dan lain sebagainya lebih murah. Nah, ini yang kita harapkan tentunya kita sudah berusaha, seluruh stakeholder sudah berusaha dan hari ini mudah-mudahan segera di ACC oleh Pak Presiden terkait penerapan VOA yang ada di Kabupaten Bintan guna meringankan wisatawan dan membangkitkan gairah pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19, investasi pariwisata di Kabupaten Bintan juga mengalami penurunan yang drastis. Nah, mungkin itu juga menjadi kendala kita, banyak hotel resort yang terbengkalai saat itu dan hari ini sudah mulai bangkit dan sudah mulai mengoperasionalkan lagi hotel-hotel dan resort yang dulunya pada saat pandemi itu tidak melakukan aktiviti. Nah, tentunya hari ini juga kurang lebih ada 5 hotel bintang yang sudah dibangun dan siap beroperasi di Kabupaten Bintan dengan nilai investasi kurang lebih 1,5 triliun yang pembangunan beberapa resort yang ada di kawasan Kabupaten Bintan. Nah, Pak Arief, bicara mengenai kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau, tentunya ditargetkan bersama mencapai 3 juta wisatawan mancanegara nih ya, Pak Arief. Satu pintu masuk adalah Bintan. Nah, yang ingin saya tanyakan berapa persentase yang diberikan kepada Bintan dari 3 juta tersebut, Pak Arief? Baik, dari persentase kunjungan 3 juta kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau, hari ini Bintan ditargetkan oleh provinsi itu kita ditargetkan 500.000 kunjungan wisatawan mancanegara yang hadir di Kabupaten Bintan. Nah, ini kita cukup optimis untuk target itu karena sampai dengan bulan Mei ini kita sudah di angka 400.000 kunjungan wisatawan yang hadir di Kabupaten Bintan. Nah, tentunya target ini terus kita gesa, kita harus melampaui target yang diberikan dan tentunya semua stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Bintan terus berupaya bersama seluruh elemen masyarakat, seluruh pelaku usaha, pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan tentunya terus berusaha karena memang kita punya tujuan dan komitmen yang sama dalam rangka mengembalikan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Bintan. Nah, bicara mengenai target capaian tersebut, Pak, tentunya dari sektor pariwisata ini mendapatkan banyak sekali pemasukan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan sendiri, Pak Arief? Jadi memang pariwisata sebagai sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Bintan, tentunya ini dampaknya bukan berapa hasil pajak terus dibagikan ke masyarakat dengan nilai nominal rupiah dan lain sebagainya. Tapi ini diwujudkan dalam kebijakan pemerintah daerah dan ini Pak Bupati Bintan. Nah, hari ini seluruh masyarakat Kabupaten Bintan itu berobat hanya cukup dengan KTP itu sudah gratis sampai rumah sakit kelas 3. Berikutnya seluruh siswa-siswi SMP, SD, SMP dan RA juga seragam sekolahnya juga sudah digratiskan keseluruhan.
Berikutnya juga untuk lansia, seluruh lansia di Kabupaten Bintan juga setiap bulannya sudah menerima bantuan BLT lansia di Kabupaten Bintan. Nah, memang seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada masyarakat ini adalah bentuk bagaimana PAD disumbangkan kepada daerah dan daerah bagaimana mengimplementasikan, memberikan APBD ini kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Bintan, termasuk tadi yang bantuan UMKM yang bunga 0%. Baik, Pak Arief. Pak Arief, bicara mengenai sektor pariwisata tentunya perlu dukungan dari penguatan SDM nih, Pak Arief. Yeah. Penguatan SDM berbasis masyarakat ini dapat mendukung sektor pariwisata. Bagaimana di Kabupaten Bintan sendiri hal tersebut berlaku, Pak Arief? Baik, memang penguatan SDM, mungkin hari ini kita berbicara terkait sumber daya manusia pelaku wisata yang di luar hotel dan resort. Mungkin kalau hotel dan resort mungkin ini mereka sudah punya tingkat standarisasi yang tinggi. Tentunya hari ini bagaimana kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meningkatkan sumber daya manusia untuk destinasi wisata yang berbasis masyarakat. Nah, bagaimana penguatan kelembagaan, penguatan SDM. Tahun ini kita melaksanakan beberapa pelatihan terkait untuk peningkatan SDM. Salah satunya bagaimana mempromosikan secara digital terkait tempat wisata, tempat kuliner yang masyarakat atau desa wisata miliki. Nah, ini kita akan latih terkait promosi digitalnya, bagaimana penerapan kebersihan lingkungan, bagaimana pondok-pondok wisata itu dapat dikelola secara manajerial keuangan dan lain sebagainya sehingga memiliki daya saing. Berikutnya juga tentunya mereka terus kita kembangkan terkait skill-skill keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin ini akan terus kita laksanakan, bagaimana juga kita di pesisir pantai, mereka juga kita latih bagi seluruh pengelola-pengelola itu bagaimana pengamanan wisatawan untuk di daerah-daerah pesisir, karena ini kalau kita ketahui mereka lah yang orang terdekat dengan wisatawan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita terus kita latih, kita berikan pelatihan, pemahaman untuk bagaimana penanganan untuk misalnya ada yang tenggelam dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan dan pengawasan dari seluruh stakeholder dan sebagainya, Kabupaten Bintan alhamdulillah untuk kawasan wisata sampai di tahun 2023 mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk kecelakaan-kecelakaan di kawasan pesisir pantai sudah tidak ada lagi. Baik, Pak Arief. Pak Arief tentunya tadi sudah membahas semua hal, semua aspek yang berhubungan dengan sektor pariwisata, mulai dari kebudayaan dan juga penguatan SDM berbasis masyarakat tentunya, dan juga ekonomi kreatif. Bagaimana hal tersebut dapat saling bersinergi, dapat saling support satu sama lain, dan kendala VOA tadi yang Bapak sudah sampaikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan ini bisa membuat satu terobosan sehingga syarat dan kondisi agar target jumlah wisatawan yang sudah ditargetkan bisa melampaui dari jumlah target seperti yang tadi Bapak sampaikan. Apa kiat-kiat? Baik, terima kasih. Mungkin tadi disampaikan ada beberapa kendala terkait bagaimana membangun pariwisata Kabupaten Bintan, bagaimana meningkatkan kembali gairah pariwisata di Kabupaten Bintan. Selain memang ada kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dukungan kepada sektor pariwisata, tentunya juga kita butuh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan. Contoh, semakin banyak nih kalau Pak Kadispar Provinsi buat event di Bintan, kita akan semakin bahagia nih, berarti makin banyak event di Kabupaten Bintan. Nah, ini juga kita harapkan hal-hal seperti itu dalam rangka dukungan dari sektor pariwisata dari pemerintah provinsi dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, terutama terkait VOA dan juga tiket pesawat yang tadi kami sampaikan bahwa memang lebih murah orang dari Jakarta ke Singapura daripada harus orang ke Batam atau ke Tanjung Pinang terkait tiket pesawatnya. Nah, ini juga menjadi kendala, dan ini kita harapkan ada kebijakan, ada subsidi dari pemerintah pusat atau provinsi sehingga orang berkunjung ke
Batam, Tanjung Pinang ke Bintan ini biayanya sangat murah. Kalau naik pesawat dari Jakarta ke Bintan atau ke Batam 300.000 mungkin makin ramai orang yang datang ke Kepri. Mungkin hal-hal seperti itu yang kita harapkan. Terus pada kesempatan ini juga kami sampaikan Bintan dengan hari ini mengandalkan destinasi alam yang ada di Kabupaten Bintan sehingga target wisatawan hadir di Kabupaten Bintan itu bagaimana menikmati alam. Tetapi di luar itu juga tentunya wisatawan juga pengen ada hiburan dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita kembangkan juga terkait hiburan-hiburan sesuai dengan keinginan wisatawan yang hadir ke Bintan, walaupun memang kadang-kadang melanggar dengan norma dan aturan yang mungkin adat budaya yang ada di Kabupaten Bintan. Nah ini tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa Bintan adalah salah satu sektor unggulannya adalah pariwisata, sehingga hal-hal ini dapat dipilah bagaimana kebudayaan juga dapat dipilah bagaimana juga dengan pariwisata. Artinya pariwisata berjalan sebagaimana keinginan wisatawan yang ada hadir dari Kabupaten Bintan. Kita juga harus memperkuat generasi-generasi muda kita dengan nilai-nilai budaya sehingga tidak terpengaruh dengan budaya luar yang masuk ke Kabupaten Bintan. Baik, Pak Arief. Pak Arief, terakhir nih dari Pak Arief, ada yang ingin disampaikan Pak Arief, harapan pemerintah daerah terhadap pariwisata tentunya? Ada yang ingin disampaikan, closing statement? Baik, terima kasih. Melalui forum yang mulia ini tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Bintan tentunya sekali lagi mohon dukungan dari seluruh stakeholder bagaimana membantu kami seluruh lapisan dan pelaku wisata yang ada di Kabupaten Bintan maupun Provinsi Kepulauan Riau dan juga Indonesia, bagaimana kita hari ini kita bahu-membahu membangun pariwisata di Kabupaten Bintan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan event dan juga menghadirkan destinasi wisata yang baru di Kabupaten Bintan sehingga orang tidak akan lupa Kabupaten Bintan dan akan terus berkunjung ke Kabupaten Bintan sehingga angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan terus meningkat sesuai dengan target capaian yang diberikan. Nah tentunya juga kami tentunya dari masyarakat, dari pemerintah Kabupaten Bintan terus memohon dukungan, walaupun hari ini sudah banyak sekali dukungan untuk Kabupaten Bintan, tapi kami terus mohon dukungan, bantuan, kebijakan untuk bagaimana Bintan ini menjadi memang primadona pariwisata yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Arief atas waktunya. Dan pemirsa Batam TV, demikianlah dialog khusus pariwisata pada kesempatan kali ini dengan tema Bintan, surga wisata di Provinsi Kepulauan Riau bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Bapak Arief Sumarsono. Pada akhirnya, saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di program dialog khusus pariwisata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.
Batam TV, Inspirasi Kepri.